Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Perpisahan itu selalu menggelisahkan dan mengkhawatirkan. Itulah yang dirasakan oleh para murid ketika harus berpisah dengan Yesus. Makanya Yesus tampil sebagai Dia yang memberikan kepastian dan ketenangan untuk mengatakan bahwa jangan gelisah dan khawatir. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Bapak Ibu saudara-saudari, kita bisa bertanya lebih lanjut, kenapa malah Yesus berbicara terlalu jauh tentang tempat tinggal di rumah Bapa pada saat murid-muridnya masih ada di dunia? Seperti yang sering saya katakan kepada kita, bahwa pertanyaan utama dengan menjadi pengikut Yesus atau menjadi orang Katolik adalah kita mau cari apa? Dan saya pikir inilah pertanyaan Yesus kepada dua orang murid Yohanes ketika mereka meninggalkan Yohanes dan mengikuti Yesus setelah Yohanes bilang, lihatlah anak domba Allah. Lalu dua orang murid itu meninggalkan Yohanes dan mengikuti Yesus. Nah, ketika mengikuti Yesus, Yesus berbalik dan bertanya, kamu mau ikut saya, kamu mau cari apa? Lalu mereka bilang, Guru, di mana engkau tinggal? Yesus bilang apa? Mari, lihatlah. Tentu Yesus tidak mau memberikan sebuah harapan dan impian palsu. Yesus juga tidak mau menyampaikan sebuah angan-angan. Yesus memberikan jawaban, sebuah kepastian, kalau kamu mau tahu, ikut saja saya. Mungkin sama dengan kita mau jadi Katolik untuk apa? Kemarin saya bilang, jangan jadi Katolik hanya sekedar KTP dan status, karena tidak ada gunanya untuk kita. Maka kalau mau tahu untuk apa kita jadi Katolik, jawabannya seperti jawaban Yesus. Mari dan lihatlah. Mari datang misa dan lihatlah apa yang terjadi dengan misa. Karena di dalam misa kita selalu diberikan banyak pencerahan melalui sabda Allah, juga melalui tubuh Kristus. Jadi kalau semakin sering kita datang, semakin kita banyak tahu tentang iman. Tapi semakin jarang kita datang, semakin kita tidak banyak tahu tentang iman. Nah, semakin kita banyak tahu tentang iman, sama dengan kita dalam pergaulan, dikenal maka disayang. Semakin kita mengenal banyak ajaran Katolik yang benar, itu yang membuat kita sayang dengan gereja Katolik, dan itu yang membuat kita pasti ketagihan untuk mau datang. Kalau tidak mengenal, tidak mungkin ada rasa sayang. Jadi untuk apa kita jadi Katolik? Maka jawaban Yesus itu kepada para murid, itu karena mereka sudah ikut Yesus.
targetnya bukan hanya menjadi pengikut Yesus di dunia, karena yang lebih penting itu nanti setelah hidup di dunia ini berakhir mau kemana. Dan Yesus memberikan jawaban. Pasti murid-murid itu punya kegelisahan, apalagi kan Yesus itu kan melihat hati, dan hati mereka itu gelisah. Kalau Yesus sudah berpisah dengan mereka dan pergi, katakanlah kembali kepada Bapa, pertanyaannya di mana Bapa itu berada? Bagaimana suasananya di sana? Ada tempat enggak untuk mereka? Makanya Yesus langsung memberikan jawaban, jangan gelisah, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, kegelisahan mereka itu terbersit dalam pertanyaan Thomas. Kami tidak tahu jalan ke sana. Jadi itu kan kegelisahan, ungkapan kegelisahan. Maka Yesus lagi-lagi memberikan kepastian jawaban. Thomas, aku itu jalan kebenaran dan hidup menuju Bapa. Kalau kamu mau sampai kepada Bapa, berjalanlah selalu bersamaku. Hidup untuk memberikan kepastian kepada orang yang sedang gelisah, khawatir dan cemas itu tidak mudah. Jangankan memberikan jawaban untuk kegelisahan, kecemasan dan kekhawatiran orang, kita sendiri saja tidak bisa memberikan dan menemukan jawaban atas kegelisahan dan kecemasan atau kekhawatiran yang ada di dalam diri dan hidup kita. Nah, Bapak Ibu, kalau saya mau tanya jujur, siapa yang sekarang tidak mengalami kecemasan dan kegelisahan dalam diri, dalam pekerjaan, dalam keluarga? Saya rasa semua punya kegelisahan dan kecemasan tersendiri, punya kekhawatiran tersendiri, entah apapun itu. Bahkan anak-anak yang siap kemas kami atau prakemas kami saja punya kegelisahan dan kecemasan tersendiri. Saya dengar dari kakak-kakak pembinanya, Angel tanya, Kak, nanti kalau pensi itu Romo nonton enggak? Lalu sekarang saya beri jawabannya, Angel, ya, nanti Romo nonton supaya kamu juga percaya diri untuk tidak khawatir dan cemas. Lalu kakak pembinanya tanya, memangnya kenapa harus ada Romo? Biar bisa masuk YouTube. Saya curiga anak-anak ini yang paling banyak nonton YouTube highlight misa itu karena muka mereka ada di sana. Ini memberikan kebanggaan tersendiri. Lalu itu yang membuat saya sekarang kan saya menjawab dan memberikan kepastian. Nanti saya nonton, nanti saya syuting, nanti saya masukkan di YouTube, makanya siap baik-baik. Ini sederhana, tapi tidak mudah untuk hidup memberikan kepastian dan jawaban untuk orang yang sedang cemas dan gelisah. Bapak Ibu, ada banyak penyebab kita bisa gelisah, dan hampir setiap hari pasti kita gelisah. Tapi siapa yang bisa memberikan jawaban pasti kepada kita untuk mengobati kegelisahan yang sedang terjadi di dalam perasaan kita? Saya rasa kalau kita serius mendengar sabda Allah kemarin dan hari ini, tidak ada alasan untuk kita terus cemas dan gelisah. Karena apa? Dalam bacaan pertama kemarin, Santo Petrus bilang apa? Jangan gelisah, jangan khawatir. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, karena Tuhan itu penyelenggara hidup. Kalau sudah begitu, apa yang mau dikhawatirkan? Biarkan saja diselenggarakan sesuai dengan yang Tuhan mau. Aman, tenang, damai. Dan kalaupun kita berpikir terlalu jauh tentang tiba-tiba kita dead, juga tidak perlu cemas dan gelisah. Yang penting kan kita sudah sering ikut misa, kita percaya kepada Yesus, setiap hari kita konsumsi tubuh Kristus, berarti kita sudah tinggal dalam Kristus, Kristus di dalam kita. Yesus mau bawa kita kemana saja, oke. Apa yang ditakutin? Mau mati kapan dan di mana saja, oke, kita sudah siap. Karena kita berjalan bersama Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Bapak Ibu, inilah inti dan pentingnya punya iman, yaitu mengobati kegelisahan dan kekhawatiran hidup. Seperti yang saya katakan kemarin, ketika ada salah satu orang ibu yang anaknya sedang tes, lalu dia bilang, aduh Romo, sekarang pikiran saya kalang kabut, galau, gabut. Lalu saya bilang, ibu sudah novena? Sudah Romo. Percaya enggak dengan novena itu? Iya Romo. Ya sudah, kalau percaya biarkan Tuhan mengatur. Kalau kita tidak percaya, itu yang membuat kita cemas dan gelisah. Jadi makanya saya bilang, berimanlah 100%.
Jangan 50-50. Mungkin bercinta Anda bisa 50-50, tapi kalau soal iman, jangan. Jangan lagi hati mendua. Kalau Tuhan, Tuhan saja. Kalau gereja Katolik saja. Jangan membagi cinta Anda untuk iman. Pastikan cukup percaya pada Tuhan dan sungguh-sungguh percaya Tuhan tidak mungkin menghendaki yang terburuk dan terjahat untuk kita. Tuhan selalu menghendaki yang terbaik untuk kita. Hanya waktu Tuhan beda dengan waktu kita. Kadang-kadang kita pingin sebentar atau besok yang kita inginkan itu tercapai. Tapi Tuhan masih mengurus orang lain juga. Tuhan punya waktu yang tepat. Kapan Dia akan membantu kita? Tadi saya diceritain sama mereka, Mama Sinta, kalau Bapak Sinta tiba-tiba pergi pertemuan, diutus atau dipanggil oleh atasannya, ya. Pertanyaannya, kenapa bukan manajer yang diutus? Kenapa dia? Kan bawahan. Lalu saya bilang, inilah rezeki anak soleh. Inilah hadiah Tuhan kalau kita taat dan setia dalam hidup beriman dan menggereja dan pelayanan. Nanti hal-hal yang tak pernah kita duga akan terjadi dalam diri dan hidup kita. Berjalanlah selalu bersama Tuhan, karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Semoga Tuhan memberkati.